Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Komalasari dengan NIM 10221059. Saya merupakan mahasiswa program studi Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Etika Profesi. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai etika, teknologi, dan kewarganegaraan digital. Nah, untuk latar belakangnya, teknologi informasi mengubah cara berkomunikasi, bekerja, dan juga hidup, di mana tantangannya seperti privasi, hoax, dan ketergantungan sering kali muncul, sehingga pentingnya etika dan kewarganegaraan digital untuk penggunaan teknologi yang bijak. Nah, untuk rumusan masalahnya, pertama, apa hubungan antara etika dan teknologi dalam era digital? Kedua, apa dampak positif dan negatif dari pemanfaatan teknologi? Ketiga, bagaimana mencegah dampak negatif teknologi? Dan keempat, apa itu kewarganegaraan digital dan penerapannya? Nah, untuk pertama, hubungan antara etika dan teknologi. Etika membahas nilai moral dalam penggunaan teknologi. Sedangkan teknologi ini bersifat netral, tetapi penggunaannya memerlukan prinsip moral. Nah, etika di sini itu untuk memastikan teknologi tidak melanggar hak atau menciptakan ketidakadilan. Kemudian, untuk ada dampak positif dari teknologi. Yang pertama ada kemudahan akses informasi. Ini sudah jelas ya, karena dengan teknologi seperti internet, informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja secara cepat dan mudah. Kemudian, kedua, peningkatan efisiensi dan produktivitas, di mana ada berbagai sektor industri otomatisasi dengan menggunakan otomatisasi teknologi seperti robotik dan juga kecerdasan buatan yang membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Kemudian ketiga, kemajuan di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan sudah banyak alat diagnostik canggih seperti MRI, kemudian ada teknologi bedah robotik dan juga telemedicine untuk mempercepat dan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Kemudian yang keempat ada kemudahan komunikasi global. Ini sudah pasti ya kita merasakan juga manfaatnya di sini. Seperti contohnya itu ada email, video call, dan juga media sosial yang mempermudah interaksi kita mau antar individu maupun organisasi secara global. Kemudian ada inovasi di berbagai sektor, di mana teknologi ini memunculkan produk dan layanan baru yang meningkatkan kualitas hidup seperti aplikasi transportasi online, fitness, dan juga e-commerce. Kemudian yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat, di mana teknologi ini memberdayakan masyarakat melalui akses ke pendidikan, layanan kesehatan, juga peluang ekonomi terutama di daerah terpencil. Kemudian ada dampak negatif dari teknologi. Pertama, ini ada ketergantungan dan adiksi, di mana ini pengguna yang berlebihan pada teknologi seperti media sosial dan juga game online dapat menyebabkan adiksi yang mengganggu produktivitas dan keseimbangan hidup, di mana ketergantungan ini pada alat teknologi ini dapat mengurangi keterampilan manual atau interpersonal. Kemudian, kedua ada kehilangan privasi. Karena ketika kita menggunakan digital, jadi dokumen-dokumen atau privasi kita itu rentan terhadap penyalahgunaan atau pencurian data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada penyebaran hoax. Nah, di teknologi ini penyebaran berita palsu ini sangat cepat, di mana dapat menimbulkan kepanikan atau konflik sosial. Kemudian ada cybercrime dan ancaman keamanan digital. Di sini itu seperti pencurian data dan juga penipuan online meningkat seiring perkembangan digital. Kemudian ada kewarganegaraan digital. Nah, definisinya itu merupakan adalah perilaku etis, aman, dan bertanggung jawab di dunia digital, di mana mempunyai prinsip akses, etika, literasi, keamanan, hak, dan tanggung jawab digital, di mana tujuannya untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat dan inklusif.
Nah, kemudian ada cara mencegah dampak negatif dari teknologi. Pertama yaitu peningkatan literasi digital. Nah, salah satunya dengan cara kemampuan mencari, menilai, dan menggunakan informasi dari internet dengan benar. Kemudian kesadaran terhadap ancaman dunia digital seperti hoax, kemudian cyberbullying, dan juga phishing. Kemudian pemahaman tentang cara pelindungan privasi dan data pribadi. Kedua, ada pengelolaan waktu dan pengelolaan waktu penggunaan teknologi. Nah, jadi yang kita tidak boleh menggunakan teknologi secara berlebihan karena dapat menyebabkan adiksi dan menurunkan produktivitas. Kemudian ketiga, pengamanan data privasi. Karena masalah privasi dan keamanan data sangat berbahaya, jadi kita harus dapat menghindari membagikan informasi pribadi secara berlebihan di platform digital, kemudian menggunakan kata sandi yang kuat dalam bermedia sosial, akun-akun media sosial, kemudian memperbarui perangkat lunak dan antivirus secara rutin eh, di handphone atau seperti di handphone. Kemudian keempat, verifikasi informasi untuk menghindari hoax. Jadi ketika kita mendapatkan kabar atau apa-apa, jadi diverifikasi terlebih dahulu sebelum kita menyebarluaskannya kembali. Kemudian kelima, pengawasan aktivitas online anak dan remaja. Ini sangat penting ya, karena anak-anak dan remaja adalah kelompok yang rentan terhadap dampak negatif teknologi, seperti cyberbullying atau paparan konten tidak pantas. Nah, terakhir di kesimpulan, eh, teknologi ini membawa dampak besar, baik positif maupun negatif. Ada dampak positifnya, ada kemudahan akses, apapun ya kemudahan. Tapi negatifnya karena sering ketergantungan, jadi menimbulkan adiktif. Kemudian etika dan kewarganegaraan kita penting untuk penggunaan teknologi yang bijak. Ini sudah pasti ya. Jadi penggunaan sesuatu itu harus ada etikanya, harus ada prosedurnya sehingga tidak menyebabkan keberlebihan atau ketergantungan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.